Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK. Di mana materi ini adalah kelanjutan dari mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank untuk mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Yang pertama akan saya bahas adalah pengertian dari Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Nah, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank lainnya seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, secara lebih jelasnya bahwa OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Lembaga ini mempunyai kantor pusat di Jakarta. Nah, lembaga ini juga mempunyai kantor-kantor perwakilan di setiap provinsi di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan terkait dengan sejarah dari OJK. Sebagaimana diketahui bahwa krisis yang melanda di tahun 1998 telah membuat sistem keuangan Indonesia porak-poranda. Nah, sejak itu maka lahirlah kesepakatan untuk membentuk Otoritas Jasa Keuangan yang menurut undang-undang tersebut harus berbentuk pada tahun 2002. Meskipun OJK berdasarkan kesepakatan dan diamanatkan oleh undang-undang, nyatanya sampai dengan 2002, tahun 2002, draft pembentukan OJK masih belum ada. Sampai akhirnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia, direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang menyatakan tugas BI atau Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang kemudian pada tanggal 27 Oktober 2011, RUU Otoritas Jasa Keuangan disahkan oleh DPR dan selanjutnya pemerintah mensahkan dan mengundang-undangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada tanggal 22 November tahun 2011. Nah, adapun OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 yang tadi telah saya sebutkan tahun 2011 tentang OJK yang telah diresmikan pada tanggal 16 Juli 2012. Nah, ada 5 langkah yang dilalui OJK sebelum pada akhirnya OJK menjalani seluruh rangkaian tugasnya secara menyeluruh. Antara lain, pada tanggal 15 Agustus 2012 dibentuk tim transisi OJK tahap pertama yang bertugas untuk membantu para Dewan Komisioner OJK dalam melaksanakan tugas. Pada tanggal 31 Desember tahun 2012, OJK secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank. Pada tanggal 18 Maret 2013, dibentuk tim transisi OJK tahap 2 yang bertugas membantu Dewan Komisioner OJK yang melaksanakan pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dalam pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Yang sebelumnya pengawasan bank itu oleh Bank Indonesia, nah pada tanggal ini dialihkan ya oleh OJK. Pada tanggal 31 Desember 2013, OJK sepenuhnya menjalani tugasnya dalam mengawasi kinerja perbankan. Dan pada tanggal 1 Januari 2015, OJK mulai meluaskan pengawasannya ke industri non-bank, yaitu pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro atau LKM. Itu adalah sejarah berdirinya OJK di Indonesia. Adapun tujuan OJK,
OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang pertama terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Dengan OJK yang berdiri sendiri, yang independen, diharapkan OJK bisa menjadikan kegiatan yang ada di sektor jasa keuangan itu terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Lalu yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, jadi tujuan OJK adalah untuk kegiatan-kegiatan dalam sektor jasa keuangannya. Nah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Adapun fungsi dari OJK yang pertama menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Fungsi yang kedua menjaga stabilitas sistem keuangan khususnya di sektor jasa keuangannya. Lalu yang ketiga melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang sama seperti sekarang, yang sekarang sedang dilaksanakan, yaitu dilihat kesehatan bank, ya, dilihat bagaimana sumber dana bank, lalu kondisi dana yang ada di perbankannya, gitu. Lalu fungsi OJK yang keempat pengawasan bank keluar dari otoritas Bank Indonesia sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru. Maksudnya di sini adalah dengan hadirnya OJK, maka bank itu diawasi oleh OJK bukan oleh Bank Indonesia lagi. Bank Indonesia fokus untuk menjaga stabilitas keuangan negara, ya, stabilitas nilai rupiah sehingga tidak melakukan pengawasan khususnya bagi lembaga perbankannya. Jadi lembaga perbankan itu diawasi sepenuhnya oleh OJK. Dan yang kelima, mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari Forum Stabilitas Keuangan. Dalam artian dulu sebelum adanya OJK, itu dikenal dengan yang namanya Bapepam LK, ya, yaitu Badan Pengawas Lembaga Keuangan. Nah, Bapepam LK itu dirubah menjadi OJK. Tetapi aturan-aturan dalam mengawasinya itu akan melihat dari aturan-aturan yang memang sudah dijalankan sebelumnya. Hanya adanya penyesuaian disesuaikan dengan lembaga independen OJK-nya. Itu adalah fungsi dari OJK. Nah, OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor lembaga keuangan non-bank. Setiap sektor keuangan tersebut menjalankan serangkaian tugas yang hampir semuanya terbilang sama. Nah, secara rincinya, tugas tersebut adalah menyusun peraturan, pembinaan, pengawasan, penegakan hukum yang telah dibuat, dan sebagainya. Adanya tugas tambahan lain biasanya tergantung dari keputusan yang diberikan oleh Dewan Komisioner. Nah, adapun tugas-tugas OJK untuk pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Jadi OJK akan mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Lalu yang kedua akan mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Jadi pasar modal akan diawasi seluruhnya oleh OJK. Dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, lembaga-lembaga non-bank pun itu diawasi dan diatur sepenuhnya oleh OJK. Nah, selanjutnya adalah wewenang OJK. Wewenang OJK itu ada dua, ada tugas pengaturan dan ada tugas pengawasan. Tugas pengaturan merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK. Nah, peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan OJK, peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, peraturan mengenai tata cara pengelolaan statuter,
struktur organisasi dan infrastruktur, serta pengaturan mengenai tata cara pengenaan sanksi. Itu adalah wewenang OJK dalam tugas pengaturan. Adapun wewenang OJK dalam tugas pengawasan, yaitu OJK menetapkan kebijakan operasional pengawasannya, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan, penunjukan dan pengelolaan pengguna statuter, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain, menetapkan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan. Itu adalah wewenang OJK dilihat dari tugas pengaturan dan tugas pengawasannya. Nah, adapun wewenang dalam pengaturan dan pengawasan, yang pertama adalah untuk kelembagaan bank. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank itu terdiri dari yang pertama perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar perbankan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kegiatan usaha bank, sumber dana bank, penyediaan dana, dan aktivitas di bidang jasa yang lainnya. Nah, itu adalah wewenang dalam pengaturan dan pengawasan bagi kelembagaan bank. Lalu yang kedua akan dilihat dari kesehatan bank. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank itu akan dilihat yang pertama dari likuiditasnya, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan, modal minimum, dan lain sebagainya. Lalu pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank ini dilihat dari laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitor, pengujian kredit atau kredit testing, dan standar akuntansi banknya. Dan yang ketiga, pengawasan dan dalam pengaturan dan pengawasan yaitu kehati-hatian bank. Nah, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank itu akan dilihat dari manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank. Nah, itu adalah wewenang dalam pengaturan dan pengawasan bagi lembaga perbankan. Nah, adapun untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang berikut. Yang pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini, maksudnya undang-undang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, ya. Jadi akan menetapkan peraturan pelaksanaannya, bagaimana melaksanakan undang-undangnya. Lalu menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Lalu menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Lalu menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Jadi bagaimana sistem pengawasan itu diatur oleh OJK. Lalu menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter dan lembaga jasa keuangan. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajibannya, serta menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangannya. Nah, jadi dalam hal melaksanakan wewenang dalam pengaturan, nah OJK itu melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Nah, adapun untuk melaksanakan tugas dalam pengawasan, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, lalu mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, lalu melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Lalu memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu, melakukan penunjukan pengelola statuter atau pengelola perundang-undangan,
Lalu menetapkan penggunaan pengelola statuter, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Jadi OJK yang menentukan sanksi administratifnya ya terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Lalu memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Jadi itu adalah kegiatan yang dilakukan OJK dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Nah, setiap pembentukan suatu organisasi pasti sudah dilengkapi dengan struktur organisasi di dalamnya. Seperti diketahui bahwa organisasi merupakan tempat atau wadah untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sedangkan struktur organisasi merupakan bagian atau komponen yang ada dalam suatu organisasi. Tiap komponen memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing. Nah, dalam struktur otoritas jasa keuangan, struktur organisasi OJK ya, itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah Dewan Komisioner OJK dan yang kedua adalah pelaksana kegiatan operasional. Nah, struktur Dewan Komisioner terdiri atas ketua yang merangkap sebagai anggota juga, wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota, kepala eksekutif pengawas perbankan, kepala eksekutif pengawas pasar modal, kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lalu ketua Dewan Audit, anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan terhadap konsumen, anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Jadi di dalam Dewan Komisioner itu ada anggota yang terdiri dari anggota Bank Indonesia gitu ya, atau pegawai dari Bank Indonesia. Lalu anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 kementerian. Lalu yang kedua, pelaksanaan kegiatan operasional itu terdiri dari Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis, satu. Lalu ada Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis, 2. Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan memimpin bidang pengawasan sektor perbankan. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal yang memimpin pengawasan sektor pasar modal. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya memimpin bidang pengawasan sektor lembaga keuangan non-bank. Ketua Dewan Audit memimpin bidang audit internal dan manajemen risiko, dan anggota Dewan Komisioner bidang edukasi dan perlindungan terhadap konsumen memimpin bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Nah, itu adalah struktur organisasi yang ada di dalam Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, Otoritas Jasa Keuangan memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, akan tetapi bagi dunia usaha juga atau bagi dunia bisnis. Bagi masyarakat tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankan lewat lembaga jasa keuangan. Sementara bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakat dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik. Sedangkan bagi dunia usaha, dengan adanya OJK maka pengolahannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancar, yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat. Nah, adapun pelayanan OJK terhadap konsumen dan masyarakat antara lain memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Seperti yang tadi dijelaskan dalam strukturnya, ada lembaga yang khusus untuk mengedukasi. Nah, salah satunya adalah berguna bagi masyarakat. Ya, nah, masyarakat akan diedukasi, akan diberikan informasi terkait dengan karakteristik sektor jasa keuangan, layanan ataupun produknya.
Lalu meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Nah, apabila ada lembaga keuangan yang akan merugikan masyarakat, itu akan diberhentikan ya kegiatan lembaga keuangannya tersebut oleh OJK. Dan yang ketiga, tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, itu adalah pelayanan OJK terhadap konsumen dan masyarakat guna untuk melindungi konsumen supaya konsumen jangan sampai rugi gitu, masyarakat jangan sampai rugi ya ketika melakukan transaksi atau apa ya, melakukan kegiatan dalam lembaga jasa keuangan baik perbankan ataupun non-banknya. Nah, adapun perbedaan Bank Indonesia dengan OJK, Bank Indonesia berperan sebagai pengawas aspek makroprudensial. Makroprudensial merupakan sebuah kebijakan keuangan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Menurut Bank for International Settlement atau BIS, kebijakan makroprudensial memiliki definisi kebijakan yang bertujuan untuk membatasi risiko dan biaya dari krisis sistemik. Nah, dalam artian bahwa makroprudensial ini mengapa masih diawasi oleh Bank Indonesia? Karena cakupannya itu adalah makroekonomi dan mikroekonominya. Sehingga bagaimana Bank Indonesia harus bisa mengatur hal tersebut supaya stabilitas keuangan di satu negara itu bisa terjamin. Sementara kalau OJK itu berperan sebagai pengawas mikroprudensial. Nah, mikroprudensial merupakan kebijakan yang kewenangannya ada di tangan OJK. Ya, seperti yang dituangkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang pendirian OJK. Nah, seperti halnya Bank Indonesia yang memiliki kewenangan di sisi makroprudensial atau di bidang makroekonomi atau mikroekonominya, seperti diatur dalam pasal dan undang-undang, namun OJK yang bertindak sebagai pengawas dan pengatur mengenai kelembagaan bank, pengawas dan pengatur mengenai kesehatan bank, serta pengawasan dan pengaturan tentang kehati-hatian bank dalam menjalankan bisnisnya. Terakhir, melakukan pemeriksaan bank agar semua kriteria kesehatan bank selalu terjaga. Memiliki peran untuk mengawasi bank sebagai sebuah individu bisnis agar tidak terjadi krisis demi melindungi nasabah dan investor. Dan satu hal terpenting adalah mencegah terjadinya krisis yang berpotensi menimbulkan resiko sistemik yang pada akhirnya akan menimbulkan krisis ekonomi bagi suatu negara. Lalu yang ketiga, perbedaan Bank Indonesia dan OJK. Nah, dalam rangka pengaturan dan pengawasan makroprudensial, OJK itu bisa berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral atau moral situation kepada perbankan. Ya, jadi OJK bekerja sama dengan Bank Indonesia akan memberikan himbauan kepada perbankan yang ada di Indonesia khususnya supaya jangan sampai terjadi makroprudensial. Hal-hal yang memang sifatnya makro yang akan menyebabkan kerugian bagi suatu negara, terutama dalam hal keuangan atau stabilitas ekonomi yang ada di suatu negara. Nah, itu jadi perbedaannya ya. Kalau Bank Indonesia mah lebih ke makro, sementara OJK itu mikro, ya, melakukan pengawasan hanya ke perbankannya saja, tidak sampai ke kegiatan perbankan di luarnya gitu ya. Baik, itulah sekilas materi mengenai OJK, dasar-dasar dari OJK yang harus saudara pahami. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian bisa mempelajari, bisa langsung ke channel YouTube-nya OJK, ya, karena OJK juga punya YouTube channelnya. Di sana akan menjelaskan tentang lebih rinci peraturan-peraturannya, pengawasan perbankan itu seperti apa, gitu ya, dan lain sebagainya, jelas gitu. Atau saudara pun bisa mengunjungi situs atau website yang dimiliki oleh OJK. Nah, di situ pun banyak dibahas tentang tugas-tugasnya, wewenang, peraturannya, dan lain-lainnya yang terkait dengan kegiatan OJK-nya itu sendiri. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi mengenai dasar dari OJK ini bisa dipahami oleh saudara.
Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.